Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, bila kita sholat karena ada kebutuhan atau kewajiban saja, itu salah nggak Ustadz? Kita sholat karena ada kebutuhan, tahajud karena kita butuh, duha karena kita butuh, ya. Atau kita sholat wajib karena sekedar ingin menggugurkan kewajiban saja. Salah enggak? Ya nggak salah. Kalau bicara salah enggak ya? Ya nggak salah. Saya sholat karena menggugurkan kewajiban saja. Ya gugur kewajiban saya. Ya. Saya tahajud karena saya lagi banyak keperluan. Boleh? Ya boleh. Kalau Anda sholat karena ada keperluan, ya sholat sunnahnya sah. Anda tetap dapat pahala gitu. Tetapi ada tetapinya. Ibadah kita masih pamrih berarti, ya. Jadi itu lebih ke level. Kata Imam Ghazali, ada yang levelnya memang hanya menggugurkan kewajiban saja. Maka dia hanya gugur, tapi dia tidak menikmati. Ya saya sholat subuh karena menggugurkan kewajiban, ya sudah saya sholat. Saya tidak menikmati apa-apa. Wong saya cuma menggugurkan kewajiban. Salah? Nggak salah. Kalau bicara salah, nggak salah. Nggak salah. Saya duha karena saya ingin A, B, C, D. Salah nggak? Ya nggak salah. Tapi kata Imam Ghazali, itu level basic ya gitu. Level basic. Seperti anak yang belajar sungguh-sungguh karena ingin dapat hadiah dari orang tuanya. So, kalau kamu ranking 1 dikasih handphone. Jadi dia berusaha ranking 1 tuh karena ngejar handphone. Berarti kan ya belum karena kesadarannya dia berprestasi. Masih karena ingin handphone. Ya tidak salah, tetapi kan levelnya beda dengan orang yang berprestasi. Karena berprestasi itu bagian dari kebutuhan dia. Nah, maka ibadah yang tidak berpikir pahala, tapi berpikirnya adalah yang lebih tinggi dari itu, saya ingin berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah itu namanya ibadatul khawas. Ibadatul khawas itu orang yang ibadahnya udah advance. Udah nggak mikirin pahala karena dia tahu persis bahwa pahala itu nggak mungkin salah diberikan. Inni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Aku tidak akan menyia-nyiakan pahala hambaku, baik laki-laki atau perempuan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang berbuat baik, Allah akan tampakkan kebaikan itu. Siapapun yang berbuat buruk, Allah tampakkan keburukan itu. Jadi kita nggak usah khawatir dengan catatan-catatan Allah yang begitu akurat. Jadi yuk sekarang tingkatkan ibadah itu ingin berterima kasih. Ya, biar level kita naik. Jangan dari balik mikirin tuh pahalanya apa? Pahalanya apa? Gitu. Banyak orang yang misalnya dia berbondong-bondong melakukan saum Arafah. Alasannya apa? Karena dosanya diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi dia berjuang. Tapi kalau saum Senin Kemis nggak pernah dilakukan karena apa? GJ pahalanya. Nggak jelas pahalanya. Cuma ngikutin sunnah aja. Nggak jelas pahalanya. Jadi saum Senin Kemis tidak berbondong-bondong karena dianggap pahalanya nggak jelas. Ada sih, tapi nggak kayak saum Arafah gitu kan. Nah, ada orang yang dia cari itu yang kira-kira pahalanya gede gitu kan. Nah, itu tidak salah. Tapi maaf ya, kata Imam Ghazali itu mah level anak-anak SD lah gitu. Level anak-anak yang belum balik, level orang yang sedang latihan, ya, gitu. Nah, tapi kalau kita ini levelnya sudah naik, ibadah itu memang, ya saya ingin berterima kasih sama Allah gitu. Kita tahajud, kita duha, kita baca Quran, kita dengar tausiah, kita datang ke majelis taklim.
Kalau ada rezeki kita berbagi satu kalimat, saya ingin berterima kasih kepada Allah. Sudah selesai. Sekiranya kita tidak diberi pahala, sekiranya nggak apa-apa. Karena nikmat Allah yang saya terima itu tak terbayarkan oleh ibadah saya. Gitu tuh. Itu levelnya udah naik. Yuk kita tuh naikin level tuh. Jangan level TK terus. Jangan level SD terus, yang kita cari teh pahala. Sekali lagi itu nggak salah. Nggak salah. Nah, jadi kalau saya udah nggak pernah bicara pahala. Bukan tidak penting. Dan saya mah yakin pahala mah bakal didapatkan. Nggak usah diomongin juga, pahala mah bakal didapatkan. Jadi saya ingin mengangkat diri saya dan kita semua tuh di level yang lebih tinggi. Anda perhatikan deh video-video saya. Jarang saya menyebut pahalanya ini, pahalanya itu, pahalanya ini. Jarang kan? Dan itu mah tuh untuk level yang baru belajar gitu. Ya. Untuk level anak-anak lah gitu. Kalau teman-teman mah tuh udah level apa ya, harusnya udah advance tuh. Udah maksudnya gini, ya kalaupun masih di situ naikin dong gitu. Ya, naikin. Anda tahu puncak pengabdian kita itu berterima kasih. Anda tahajud, kenapa Bu tahajud? Saya lagi banyak keperluan. Nggak salah. Nggak salah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat sebagai penolongmu. Jadi nggak salah. Ingat loh teman-teman, Anda jangan salah paham. Tidak salah. Ibu, tumben saum Senin. Anak-anak lagi ujian. Tidak salah. Ibu, meni sahum Daud, tumben. Bentar lagi anak-anak lagi ujian mau masuk perguruan tinggi. Tidak salah. Yuk, sekarang naikin levelnya. Duha, tahajud, baca Quran, dan seluruh ibadah lainnya. Satu kalimat. Saya ingin berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Malu saya. Allah udah ngasih segitu banyak kenikmatan, tapi saya masih pamrih, malu saya. Kalau Anda berzakat, berinfak, berbagi, Anda katakan, malu saya. Sama Allah tuh dikasih rezeki dengan mudah. Dan yang saya bagikan pada orang lain juga sedikit. Cuma sebagian kecil saja. Ya, teman-teman. Emang kalau zakat itu berapa sih? Cuma 2,5%. Kebayang nggak sama Anda? Kalau Anda dapat 10 juta, cuma 250.000 Anda sedekahkan. Nggak ada artinya 250.000 dengan 10 juta, bener nggak sih? Gitu loh. Makanya ada orang yang lebih dari itu. Sebenarnya kewajiban kita itu 250.000. Saya mah 1 juta we. Kenapa? Malu saya sama Allah. Ya, malu. Begitu baik Allah tuh sama saya. Gitu. Saya dikasih sehat. Ya, anak-anak baik-baik saja. Usaha saya ya alhamdulillah masih tetap berjalan. Ya malulah saya. Kudu ngitung-ngitung pahala. Udah ada pahala mah pasti ku Allah dicatat. Nah gitu ya. Yuk teman-teman, naikin level kita ya. Naikin. Sekali lagi, biasakan menaikkan level gitu ya. Oke. Jadi balik ke pertanyaan Anda. Nggak masalah Anda ibadah karena ingin sesuatu ya, tapi yuk upgrade ya gitu.